Oh betapa indahnya hidup kita jalani, tiada waktu terlewat tanpa bahagia. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa kita tak sendiri, menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa, apa yang telah kita buat? Karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Oh betapa indahnya hidup kita jalani, tiada waktu terlewat tanpa bahagia. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa kita tak sendiri, menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa, apa yang telah kita buat? Karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa, apa yang telah kita buat? Karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Shalom Bapak Ibu Guru, para orang tua di rumah, dan anak-anakku yang Ibu kasihi. Di hari ini, di pagi hari ini, marilah bersama-sama kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebelum melakukan semua aktivitas kita di hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya anak-anak. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur karena di pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, berjumpa dengan keluarga kami di rumah, dan semua itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya setiap firman yang kami dengarkan dapat kami mengerti, dan terlebih kami dimampukan untuk kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bila Roh Kudus-Mu yang ada dalam diri kami memampukan kami untuk mendengar dengan baik dan memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, anak-anak yang Burani kasihi, untuk firman kita pada hari ini diambil dari Matius 25 ayat yang ke-45. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ibu ulangi, Matius 25 ayat 45. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Judul renungan kita adalah daun yang berguna. Pepohonan di sebuah taman tampak begitu hijau. Seekor ulat menyeruak di antara daun-daun hijau yang masih basah oleh embun pagi. Dengan senyum berseri-seri, ulat menyapa daun hijau. "Apa kabar daun hijau?" Mendengar sapaan itu, daun hijau pun menoleh kepada sumber suara. "Selamat pagi. Wah, badanmu kelihatan kurus. Kenapa?" tanya daun hijau. "Aku tidak mendapatkan dedaunan untuk makananku. Bisakah kau membantuku?" tanya ulat. Tanpa berlama-lama, daun hijau menjawab ulat, "Tentu. Mendekatlah kemari." Perlahan-lahan, ulat itu pun menggerakkan tubuhnya menuju daun hijau dan mulai menggigitinya. Pikir daun hijau tak ada salahnya memberi sedikit bagian tubuhku ini untuk dimakan si ulat. Aku akan tetap hijau meski badanku menjadi sedikit berlubang. Setelah kenyang, si ulat pun berterima kasih kepada daun hijau dan kembali ke sarangnya. Tak lama berselang, musim panas datang. Daun-daun mulai mengering. Daun hijau mulai berubah menjadi coklat. Beberapa kemudian jatuh ke tanah, disapu orang dan dibakar. Meskipun hidupnya telah selesai, ia merasa bahwa dirinya sangat berarti karena ia telah menjadi daun yang berguna bagi si ulat. Dalam hidup kita, ada banyak hal yang berharga. Kadang itu membuat kita menjadi enggan untuk berkorban dan merelakannya bagi orang lain. Padahal, semua hal berharga yang kita miliki itu akan binasa ketika waktunya tiba. Jadi, alangkah baiknya bila kita bersedia menggunakan untuk berbuat baik, menggunakan setiap hidup kita untuk berbuat baik. Hidup ini singkat, maka biasakanlah untuk kita rela berkorban bagi sesama yang membutuhkan. Demikian firman Tuhan pada hari ini, kiranya mengingatkan kita untuk kita mau berbagi kepada orang lain, kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Mungkin hal itu terasa sulit, tetapi jika kita tidak memulainya, mau kapan lagi? Percayalah bahwa Roh Kudus dalam diri kita pasti memampukan kita untuk kita bisa melakukannya. Mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena hidup kami terus Tuhan berkati. Tuhan terus mencukupkan kami sehingga kami bisa makan, bisa minum, bisa bersekolah, bisa berkumpul bersama keluarga kami. Tentunya itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa untuk kami. Melalui firman ini Tuhan, kami diingatkan dan diajarkan untuk juga membagi berkat yang sudah Tuhan berikan kepada orang-orang di sekitar kami. Kiranya Roh Kudus memampukan kami sehingga kami memiliki hati yang rela untuk berbagi, membagi setiap hal yang juga sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kasih Tuhan pun juga dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui keberadaan kami. Biar jadikanlah kami sebagai alat-alat-Mu sehingga semakin banyak orang merasakan kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak, Ibu, orang tua di rumah ataupun yang saat ini sedang bekerja. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, memberikan rezeki yang cukup sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan di keluarga dan juga bisa menolong orang-orang di sekitar.
Tuhan juga berkati anak-anak kami supaya mereka memiliki tanggung jawab dalam mereka belajar, memiliki tanggung jawab untuk masa depan mereka. Dan Tuhan terus berkati sekolah kami, Bapak Ibu guru, karyawan yang bekerja di tempat ini. Biarlah melalui kami bisa melayani anak-anak dengan baik, dan nama Tuhan pun semakin dimuliakan. Di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus kami memohonkan doa ini. Amin. Terima kasih anak-anak, Bapak Ibu guru, dan para orang tua. Shalom.